Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Lailatus Salisa dari kelas EKIS 6C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen mata kuliah Manajemen Perbankan Syariah. Dasar hukum perbankan itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi, badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian bank. Bank itu lembaga intermediasi keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi perbankan itu ada 3. Yang pertama, menghimpun dana. Yang kedua, menyalurkan dana. Yang ketiga, memberikan jasa layanan lalu lintas pembayaran dan jasa layanan lainnya. Sejarah Bank Mandiri. Bank Mandiri hasil merger antara Bank Bumidaya atau BBD, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, dan Bank Eksim. Hasil merger dilaksanakan pada tahun 1999, akibat bank tersebut terus-menerus dilanda kerugian. Tahun 1999, kerusuhan etis berakhir, penyaluran bantuan likuiditas Bank Indonesia, peleburan bank-bank gagal, pengawasan yang lebih ketat dari bank sentral, rasio kredit bermasalah melanda ke 32,9% dan terus turun di tahun-tahun berikutnya. Nah, kini Bank Mandiri menjadi bank beraset terbesar di Indonesia bernilai Rp 1,078 triliun per September 2017. Yang kedua itu Bank Umum. Bank Umum itu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, Tugas Bank Umum itu yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Yang ketiga, menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi. Yang keempat, menawarkan jasa-jasa keuangan seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer uang antar bank, dan lain sebagainya. Yang kelima, menyediakan fasilitas untuk perdagangan antar negara atau internasional. Yang terakhir, melayani penyimpanan barang berharga. Yang ketiga itu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya itu tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tugas Bank Perkreditan Rakyat itu yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua itu memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang terakhir itu menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, bersifat deposito, atau tabungan pada bank lain. Selanjutnya itu kegiatan bank. Kegiatan bank itu ada 3. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat atau funding. Nah, dalam bentuk simpanan atau giro merupakan simpanan pada bank di mana penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek. Yang kedua itu simpanan tabungan, merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah, dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM, atau sarana penarikan lainnya. Yang ketiga itu simpanan deposito, merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu dan dapat ditarik dengan bilet deposito atau sertifikat deposito. Yang kedua itu menyalurkan dana ke masyarakat atau lending. Nah, yang dalam bentuk itu yang pertama kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang. Nah, yang kedua itu kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan. Yang ketiga itu kredit perdagangan, kredit yang diberikan kepada para pedagang baik agen-agen maupun pengecer. Terus kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi. Yang terakhir itu kredit produktif, yang kredit digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang terakhir itu jasa-jasa bank lainnya.
Yang pertama, menerima setoran-setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, dan pembayaran uang kuliah. Yang kedua itu melayani pembayaran-pembayaran seperti gaji, pensiunan, honor, pembayaran dividen, pembayaran bonus atau hadiah. Yang ketiga itu di dalam pasar, modul perbankan dapat memberikan atau menjadi penanggung, wali amanat, perantara, perdagangan efek. Selanjutnya itu transfer, kiriman uang antar bank. Terus inkaso, jasa penagihan warkat antar bank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilet giro, atau surat-surat berharga lainnya yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya clearing merupakan jasa penarikan warkat yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antar bank. Terus safe deposit box, bank card, bank notes, kegiatan jual beli mata uang asing. Terus bank garansi, yaitu jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu. Terus referensi bank, yaitu surat referensi yang dikeluarkan oleh bank. Terus letter of credit merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor. Itulah jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.